Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini masih mau melanjutkan tentang time and price series. Tapi secara khusus, secara spesifik kita mau bahas tentang New York Reversal Profile. Jadi kalau kemarin udah ngebahas tentang New York Continuation, sekarang kita ngebahas tentang New York Reversal Profile, which is jadinya setelah pembahasan ini kita komplit ya untuk daily profile kill zone. Jadi London Continuation, London Reversal, New York Continuation, New York Reversal, semuanya udah dibahas semua di dalam Time and Price Series. Jadi kalau buat temen-temen nih yang misalkan baru nonton video saya di video kali ini, jadi saran saya buat teman-teman adalah teman-teman ke playlist dulu, jadi ke playlist YouTube saya. Nah, nanti teman-teman silakan deh tuh bisa belajar dari playlist manapun. Kalau misalkan betul-betul mau belajar dari awal banget, ya udah nanti belajar dari playlist yang memahami dasar-dasar ICT dengan baik dan benar. Jadi belajar ICT dari nol gitu. Jadi nanti setelah itu baru bisa ikutin playlist-playlist yang lainnya sampai ke Time and Price Series. Jadi harusnya juga Time and Price Series berakhir di pembahasan kita di video kali ini gitu ya. Nah, jadi kita langsung aja ngebahas tentang Time and Price Series. Tapi sebelum itu seperti biasa teman-teman mau kasih pengumuman dulu buat para member Traktir Kopi. Nanti seperti yang sudah saya pernah umumkan sebelumnya bahwa nanti di bulan Desember ini live Zoom untuk Traktir Kopi itu sampai 3 kali dalam sebulan. Jadi nggak cuma 1 kali atau 2 kali, tapi sampai 3 kali dalam sebulan full di bulan Desember ini dari tanggal 7, 14, dan 21. Nah, jadi sekarang kita masuk ke live Zoom yang kedua di tanggal 14 Desember 2024. Seperti biasa tetap jam setengah 8 waktu Indonesia Barat. Dan nanti link Zoom traktir kopinya akan saya upload di community tab YouTube khusus member traktir kopi jam setengah 7 malam waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune, pastikan notifikasi loncengnya dinyalain biar nggak ketinggalan. Oke? Nah, jadi untuk yang live Zoom kali ini, tanggal 14 Desember, kita akan ngomongin tentang secara spesifik, kita akan bahas tentang mastering gold, yaitu kita bahas kupas tuntas semua tentang gold, dan kali ini akan ada guest speaker dari salah satu member traktir kopi yang which is beliau ini memang secara profesional itu secara spesifik beliau itu sangat menguasai karakteristik dan manipulasi dari gold karena beliau ini nggak trading di pair lain, jadi dia betul-betul secara fokus hanya trading dari gold. Dan saya melihat saya membimbing secara pribadi bagaimana beliau ini bisa konsisten profit withdraw dari brokernya tiap bulan hanya dari gold. Jadi gimana nanti teman-teman yang mau belajar tentang gold bisa langsung tanya-tanya. Ini langsung kita import jauh-jauh dari Jepang nih. Wah, jadi jangan di apa namanya, jangan disia-siakan live Zoom traktir kopi kita kali ini ya. Karena kita import speaker dari Jepang langsung gitu ya. Oke, jadi nanti kita ketemu lagi di Sabtu ini. Kita ngomong bahas kupas tuntas tentang gold. Semua hal yang teman-teman masih bingung tentang setup-setup gold, silakan dikumpulkan pertanyaan dari sekarang. Nanti kita bisa Q&A bareng untuk ngebahas gold sampai tuntas. Oke? Jadi ketemu di live Zoom Sabtu ini tanggal 14 Desember. Oke? See you guys. Nah, link deskripsi ada di video. Jadi kalau buat teman-teman yang mau join, nah nanti bisa cek aja ke link deskripsi di video kali ini. Oke? Nah, oke, jadi kita lanjut ya. Jadi kalau kemarin kan kita udah bahas tentang New York Continuation Profile. Jadi kalau New York Continuation Profile itu, kill zone itu Asianya harus konsolidasi. Nah, nanti yang membedakan itu adalah Londonnya ya. Jadi kalau Londonnya reversal, New Yorknya itu adalah continuation ya. Jadi seperti yang kemarin, Power of Three. Jadi kurang lebih tuh apa ya, yang jadi salah satu setup yang paling mudah ya. Karena kan setup continuation itu pastinya jadi setup yang paling mudah. Juga menurut saya ini kan profil yang paling banyak dibahas di YouTube ya. Mereka ngomongin banyak tentang Power of Three, accumulation, manipulation, dan distribusi. Jadi inilah yang disebut dengan New York Continuation Profile. Ketika Asianya akumulasi, lalu secara spesifik Londonnya melakukan manipulasi, dan New Yorknya nanti tinggal continuation. Jadi nanti daily profile-nya itu, kalau dia bullish, itu bentuknya seperti ini. Begitu juga dengan kalau misalkan daily profile-nya biasnya bearish, nanti kurang lebih pembentukan closing candle daily-nya itu nanti seperti ini. Jadi dia akumulasi dulu, kemudian nanti Londonnya melakukan manipulasi, dia reverse ke atas, tapi reverse-nya itu bukan untuk perubahan tren, tapi untuk melakukan manipulasi juga swing. Kemudian nanti dia baru bergerak ke arah sesungguhnya itu ke
bawah sebagai bentuk continuation-nya. Ya, jadi nanti candle daily-nya itu bentuknya Marubozu bearish seperti ini. Oke. Jadi tetap basicnya PO3 AMD. Nah, kalau yang untuk spesifik kita ngomong tentang New York Reversal Profile, nah ini tetap ya semua itu basicnya AMD. Jadi teman-teman mau ngomongin setup apapun, tetap basicnya adalah AMD. Jadi tidak akan keluar dari AMD. Tapi perbedaannya dengan New York Reversal Profile dengan New York Continuation itu adalah tetap ya Asia itu kita mau ngelihat secara spesifik itu kita mau ngelihat dia bergerak dalam range yang kecil ya. Jadi supaya jatah tanda kutip jatah lah ya, jatah pergerakan daily range itu tidak habis di sesi Asia. Jadi kita mau expect akan ada big move-nya itu di New York nanti ya. Tapi kalau di New York Reversal Profile ya berarti nanti London itu profile adalah continuation. Jadi nanti dia continue dari apa yang dilakukan oleh Asia. Baru nanti New York-nya itu melakukan reversal. Jadi sebenarnya ketika teman-teman memahami tentang 4 daily profile, jadi London Continuation, London Reversal, New York Continuation, New York Reversal, satu lagi mungkin Seek and Destroy Profile lah ya, which is kayaknya itu nggak perlu dibahas lah ya, ya kan, karena ya cuma Seek and Destroy aja, teman-teman bisa ngeliat sendiri tuh kalau misalnya lagi news-news besar seperti NFP ya dia cuma sideways doang atas bawah jadi liquidity engineer aja gitu kan. Nah jadi kalau untuk New York Reversal Profile itu ya kurang lebih profile daily kill zone itu seperti itu. Jadi Asianya consolidate, Londonnya continuation, nanti New York yang reverse. Oke. Nah jadi kita bahas bareng-bareng. Kurang lebih nanti gambarannya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita ngebahas tentang New York reversal dan ini bullish, candle bullish daily, itu kurang lebih nanti bentuk closing candle-nya kan seperti ini ya. Gitu kayaknya saya pernah bahas juga mungkin di salah satu video. Kayaknya mungkin video weekly one shot one kill ya. Kayaknya kan saya pernah bilang ya bahwa sebenarnya kan bentuk candle itu ya cuma itu aja kan. Marubozu, Hammer, Doji, ya hanya itu aja sebenarnya kan kebagi 3 itu aja kan. Marubozu, Hammer ya atau indecision candle itu Doji candle ya. Dan tetap basicnya adalah OHLC, OLHC, PO3 AMD. Jadi kalau misalkan bullish untuk New York-nya itu reverse, itu opennya di sini ya, kita lihat di sini open candle ya. Kemudian nanti Asianya juga sideways ya consolidate, kemudian Londonnya turun ke bawah membentuk nanti low of the day, masuk ke dalam sebuah higher time frame PD array, baru nanti New York-nya itu melakukan reversal ke atas yang nanti ngebentuk body candle ini sekaligus nanti wick di atas ini. Ya, jadi open, kemudian dia ke low dulu, lalu dia naik lagi ke atas ya, high bikin high, kemudian close. Begitu juga dengan bearish candle. Nah, kalau untuk kill zone itu kurang lebih gambarannya begini nih. Jadi Asianya consolidate, Londonnya nanti dia continuation, dia turun ke bawah, bikin wick yang menjadi low of the day, kemudian New York, sesi New York ketika nanti sudah masuk ke dalam sebuah higher time frame PD array, nanti dia akan reverse, yang nanti kurang lebih gambaran candle-nya seperti ini. Jadi begitu open dia turun ke bawah ya, menjebak para retail untuk berpikir bahwa akan terus turun, tiba-tiba New York-nya reverse ke atas, kenceng banget gitu ke atas ya. Dan akhirnya closing candle di sini bentuknya jadi seperti apa nih? Candle hammer mungkin, saya nggak tahu ya. Yang teman-teman candle pattern mungkin yang lebih jago bisa kasih tahu nih kira-kira bentuk candle hammer itu nggak salah ya. Itu kurang lebih begitu lah ya, teman-teman tahu maksudnya lah. Oke. Kalau untuk bearish candle juga sama, nanti ini opennya, oke. Lalu setelah dia open di sini, nanti dia ke atas dulu untuk manipulasi ya. Jadi nanti Londonnya itu akan bergerak naik ke atas, bikin high of the day, kemudian masuk ke dalam higher time frame PD array di New York, baru dia turun kenceng. Wah, tiba-tiba pergerakan New York itu kenceng sekali, reversal ya, betul-betul reverse dari apa yang dilakukan di Asia dan London, kemudian membentuk low of the day di sini. Oke, jadi open high, kemudian dia turun ke bawah di New York, ya, turun ke bawah, bikin low, lalu close di sini. Ya, kalau kita set ke kill zone-nya kurang lebih seperti ini lah. Jadi Asianya tetap accumulate, Londonnya dia terus naik, ya, masuk ke higher time frame PT array, baru tiba-tiba reverse-nya kenceng banget di New York kill zone, which is ini kayaknya jadi salah satu daily profile kill zone yang buat beberapa teman-teman tuh agak membingungkan ya. Karena ini biasa gini nih, ini ada apa-apa nih, tiba-tiba kok malam-malam kenceng banget reversalnya gitu kan. Kadang either dia naik ke atas atau either dia turun ke bawah, dan beberapa teman-teman tuh suka kaget nih kenapa nih gitu ya. Padahal mah sebenarnya kalau kita pecah ya kurang lebih konsepnya sama aja kayak Max model.
ya. Reversal itu kan selalu terjadi karena dua hal aja kan sebenarnya. Yaitu apa ya teman-teman? Bisa nebak nggak? Ya, reversal itu kan terjadi hanya karena dua hal. Yaitu pertama apa? Bahwa dia sudah masuk ke dalam sebuah premium atau diskon PD Ray, ya, higher time frame PD Ray. Yang kedua, dia sudah melakukan sub liquidity di sebuah liquidity pools yang penting ya. Misalkan seperti monthly high, monthly low, weekly high, weekly low, daily high, daily low. Jadi kurang lebih kan seperti itu. Jadi momen reversal itu bukan momen yang random, tapi momen reversal itu adalah momen yang bisa kita tebak sebelum itu terjadi. Jadi kita udah bisa ekspektasi kalau misalkan memang ada drawn liquidity yang kira-kira akan dituju oleh algoritma, dan kita bisa menebak nanti kira-kira kalau ketika time mid price, jadi ketika misalkan harganya masuk ke sebuah higher time frame PD Ray premium discount, atau misalkan dia nge-sweep sebuah liquidity pools yang penting, lalu di dalam kill zone juga, jadi time mid price, ya kita bisa expect bahwa besar kemungkinan akan terjadi reversal gitu. Jadi sebenarnya segala sesuatu ini bisa kita ekspektasi sebelum kejadian itu terjadi ya. Dan itulah gunanya kita mempelajari tentang daily profile kill zone. Jadi itu 4 daily profile kill zone itu. Oke, jadi kurang lebih secara teori, secara ilustrasi seperti ini, kita masuk ke chart. Oke, oh sorry, sebelum ke chart kita masuk ke checklist dulu. Jadi karena kemarin juga bilang beberapa ada yang DM juga di Instagram, Bang, thank you Bang, udah dibikinin checklist. Sekarang jadi lebih mudah. Wah, thank you teman-teman, saya senang dengernya. Berarti ada gunanya ya. Saya kemarin bawain checklist-checklist itu ada gunanya tuh. Karena beberapa kemarin DM saya thank you. Jadi thank you juga teman-teman ya. Senang kalau bisa membantu teman-teman. Oke. Nah, jadi ini juga saya bikinin checklist nih teman-teman. Jadi seperti biasa ya, pertanyaan pertama yang harus kita tanyakan itu pasti apakah profil Asia saat ini? Apakah dia consolidate atau dia ekspansi? Kalau misalkan Asia itu bergerak dalam range yang terlalu lebar, sebaiknya kita hindari ya. Sebaiknya kita hindari. Karena mungkin lebih sering kejadian nanti akan menjadi seek and destroy profile. Karena teman-teman inget ya bahwa yang namanya daily range itu kan ada batasnya kan. Nangkep ya? Kan ada pergerakan tipsnya tuh ada batasnya dalam per hari itu kan ada batasnya, ada batasannya kan, ada bordernya. Ya, jadi kalau misalkan Asia udah bergerak terlalu besar, ya udah expand, maka kan itu akan mengambil kuota dari daily range di hari itu kan. Makanya nggak heran kalau misalkan Asianya itu terlalu ekspansi, pergerakannya terlalu besar, either salah satu antara New York atau London harus dia akumulasi. Ya kan, masuk akal dong, karena Asianya udah ngambil jatah dealing range-nya terlalu besar. Jadi salah satu itu nanti akan berlanjut untuk akumulasi akan liquidity engineer lagi sebelum nanti bergerak di sesi berikutnya. Biasanya London ya. Jadi kalau misalkan Asianya expansion, biasa Londonnya accumulate itu. Oke. Jadi kita cek dulu nih dan balik lagi idealnya kita ngomong kondisi ideal ya. Kondisi ideal itu adalah kita mau ngelihat si Asia ini dia consolidate. Jadi dia bergerak dalam range yang kecil gitu ya. Jadi supaya kita bisa menebak bukan menebak, maksudnya kita bisa ekspektasi bahwa nanti di New York itu dia akan bergerak dalam range yang cukup besar karena kita mau ngincer reversal ya. Reversal itu kan apa namanya mematikan ya tanda kutip ya, dia mematikan para pihak yang sedang diuntungkan ya. Dia menyerang pihak yang sedang diuntungkan gitu. Jadi hati-hati tuh karena New York reversal itu emang rada-rada kejam ya, rada mengerikan kalau yang belum biasa atau yang belum pernah punya pengalaman tiba-tiba lo kok tiba-tiba ada candle kenceng banget turun ke satu arah atau naik ke satu arah bikin kaget. Nah, jadi tetap balik lagi checklist pertama dan disiplin ya teman-teman, disiplin ya, oke. Jadi kalau hasilnya udah ekspansi lebih baik hindari, atau kalau misalkan pun mau tetap entry di market, misalkan mau forward test atau mau journaling ya, ya udah entry aja dulu di demo. Jadi nggak perlu lah pakai entry entry di akun real segala ya, nggak usah gitu, entry aja di demo buat latihan. Nanti hasilnya di jurnal, apapun hasilnya itu nanti di jurnal. Jadi buat pengalaman teman pribadi, biar juga punya pengalaman journaling, jadi bisa intuisinya tuh lama-lama muncul tuh kalau data jurnalnya udah makin banyak, pasti nanti intuisi marketnya akan muncul. Oh iya nih kalau marketnya Asianya begini nih emang kurang bagus ya pergerakannya. Nanti akan nyadar sendiri kenapa? Karena di jurnal ya. Kalau nggak di jurnal tuh agak gimana gitu. Kenapa? Karena menjurnal itu kan ketika di jurnal kita mencatat ya. Walaupun kalau misalnya di komputer ya berarti diketik gitu. Ya tapi at least maksudnya otak kita itu lebih dalam untuk merekam proses itu karena kita mengetik atau menulis ya. Jadi
tersimpan di memori itu lebih kuat. Jadi kalau misalkan nanti ke depan mengalami kejadian yang sama, otak alam bawah sadar kita udah bisa kasih awareness sebelumnya, udah bisa kasih warning. Inget nih kemarin di data masa lalu pernah ngalamin kondisi yang mirip-mirip kayak begini nih dan hasilnya kurang bagus. Yakin nih nanti di saat ini ya di masa sekarang ini mau mengulangi kondisi di masa lalu yang seperti kemarin itu. Nah, itu kan jadi dia bisa kasih reminder tuh. Kenapa dia bisa kasih reminder? Karena dia bisa kasih reminder karena udah ada data dari masa lalu yang bikin kita bisa ngambil keputusan di masa sekarang dengan lebih akurat ya. Jadi kalaupun misalkan teman-teman mau tetap mau entry misalkan untuk belajar, untuk ngerasain aja, untuk dapat feel-nya ya, di demo aja sih. Ngapain sih di live account ya? Jadi di demo aja dulu latihan, habis itu di jurnal. Oke? Jadi ini checklist pertama kita. Kita mau ngelihat profil Asia, apakah dia consolidate atau dia expand. Oke? Yang kedua, apakah Londonnya itu ngelakuin continuation atau reversal? Ya, karena kan seperti tadi di slide sebelumnya, untuk mengetahui kalau nanti New York itu akan reverse, kita mau ngelihat London itu ngelakuin continuation, ya. Jadi dia bergerak apa namanya nge-break sesi Asianya. Nangkep ya teman-teman ya, nangkep ya. Jadi intinya kita mau ngeliat London itu ada di atas atau ada di bawah dari sesi Asianya. Tapi bentuknya dia nge-break dan dia mengarah ke sebuah air time frame PDR. Nanti detailnya di belakang. Tapi kita mau ngeliat ini. Jadi ketika kita ngelihat oh Asianya udah consolidate nih, checklist centang satu, oke centang, oke Asianya udah oke nih, udah consolidate. Lalu kemudian lihat Londonnya continue atau ternyata Londonnya reverse dari daily biasnya. Oh ternyata Londonnya continue ya, dan dia mengarah sepertinya dia mengarah ke sebuah higher time frame PDR atau ke sebuah liquidity pulse centang. Oke, berarti kemungkinan nanti pas New York, ketika New York ada di higher time frame PDR, dia bisa reverse nih, kan logisnya begitu ya. Oke, oh ternyata London continue, centang lagi, teng. Oke, nah ini tadi apakah London nge-break out low Asia dengan displacement candle? Kalau iya centang, oke. Terus apakah London mampu bertahan di atas Asia high atau low? Kalau iya centang lagi. Jadi ini akan sangat membantu kita untuk mengenali kira-kira nanti New York mau reverse atau dia mau continue. Itu kan udah kelihatan banget tuh ya. Ya kan, harusnya teman-teman kalau udah pelajarin dua-duanya, harusnya udah kelihatan banget tuh, udah nggak akan kena kecoh lagi harusnya. Oke, lalu selanjutnya nih, Londonnya di premium atau di diskon, karena kalau dia mau reverse, misalkan reversalnya bearish, berarti kan kita mau ngelihat Londonnya itu akumulatifnya di bergeraknya ke arah premium dong, ya kan? Karena smart money pasti nge-sell di area premium dan nge-buy-nya di area diskon. Jadi cek tuh nanti di Londonnya itu dia ada di atas atau di bawah midnight open itu akan sama. Jadi midnight open dalam daily profile ya teman-teman ya, itu sangat 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 berguna sekali ya. Gitu. Jadi jangan meremehkan tentang midnight open karena saya ngelihat kayaknya banyak teman-teman di chartingnya itu nggak ditandain tuh. Ya, jadi kalau yang suka ngirim-ngirim di Instagram kan suka ngirim-ngirim tuh screenshot-screenshot trading view-nya. Kadang yang lainnya ditandain tuh previous daily high, previous daily low, monthly fair value gap, itunya udah bagus. Cuman kadang-kadang saya suka ngeliat loh, kok ini kok midnight open-nya nggak pernah ditandain ya, gitu. Hati-hati ya, karena midnight open itu berfungsi untuk bisa memberikan kita penegasan mana area premium, mana area diskonnya. Ya, jadi itu akan sangat membantu. Kalau kita nggak tandain itu midnight open, kita jadi bingung ini sebenarnya dia di area premium atau di area diskon. Oke lah dia ada di area misalkan masuk ke sebuah PDR, tapi kan kalau kita nandain midnight opennya kita itu memberikan kita penegasan kan. Oh bener nih bahwa ini premium PDR-nya memang ada di area premium atau PDR-nya ada di area diskon. Jadi ini marking midnight open ya kalau teman-teman suka ada di day trading ya day trader nih midnight open jangan dilupain. Oke, lanjut ya. Sekarang setelah kita checklist London, sekarang kita checklist New York. Apa yang mau kita lihat di New York? Oke, satu, pada saat New York continuation dimulai nih, pada saat sesi New York, either teman-teman main di forex atau di commodity atau di indices ya, tinggal disesuaikan aja untuk New York Open-nya. Nah, nanti ketika New York Open-nya udah terjadi nih, ya, apakah, nah ini yang paling penting nih, apakah New York itu udah masuk ke dalam sebuah air time frame PDR? Oke, nangkep ya. Nanti mungkin di belakang di contoh-contoh belakang akan lebih nangkep. Tapi ini udah pertanyaan paling penting ya. Apakah New York ini ada di dalam sebuah higher time frame PDR atau kalau dia nggak ada di higher time frame PDR, apakah dia ngelakuin sweep di sebuah liquidity pools penting? Either dia nge-sweep pexel lah ya, previous daily high daily low, weekly high weekly low, money high money low, quarterly high quarterly low, semester high semester low dan seterusnya.
Jadi tanya aja dua ini, nanti lihat kondisi New Yorknya itu dia berada di mana, akan lebih kelihatan. Oke, dua, apakah sudah ada perubahan struktur valid yang terjadi di dalam New York Yield Zone? Jadi nggak cukup ya hanya dia karena masuk ke fair value gap daily main sell aja gitu, atau dia masuk ke fair value gap monthly dia main sell aja, nggak gitu juga. Tetap kita di sesi New York kita menunggu terjadinya perubahan struktur. Oke, jadi karena rumusnya ya, kalau teman-teman yang belum pernah nonton playlist saya gitu ya, nanti nonton di playlist belajar ICT dari nol. Itu kan selalu saya udah bilang-bilang ya, saya udah bilang berkali-kali saya udah tegaskan ya. Jadi eh, masuk ke higher time frame PDR atau masuk ke liquidity pools itu baru langkah pertama. Selanjutnya, konfirmasi yang kita mau pastikan ketika dia masuk ke PD Ray atau dia nge-sweep sebuah liquidity pools, ya next step-nya adalah kita mau ngeliat adanya perubahan struktur ya. Jadi setelah itu dua terjadi kan, itu kan memberikan kita konfirmasi kuat banget. Oh, berarti memang dia respect nih sama si liquidity pools ini, atau dia respect nih sama si PD Ray ini. Kenapa? Karena begitu dia masuk tiba-tiba terjadi perubahan struktur. Nah, itu kan memberikan kita konfirmasi kuat ya bahwa memang oh dia akan reverse nih ketika dia ada di dalam higher time frame PDR atau dia udah melakukan sub liquidity di sebuah liquidity pools. Jadi ini jangan dilupain ya, karena jangan dilupain. Jadi jangan main pencet-pencet aja. Pastikan ini juga udah ada. Jadi kalau misalkan oh ya tadi pas London naik 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 naik, pas New York masuk nih ke weekly fair value gap. Oke, centang satu. Oke. Lalu kedua nih jangan dilupain, begitu udah masuk ke higher weekly fair value gap, ternyata juga udah ada displacement candle yang membuat perubahan struktur market structure shift-nya udah terjadi. Nah, centang, ya udah ketika itu terjadi kan udah lebih enak ya. Lalu sisanya apa? Sisanya tinggal cari entry point ya, which is entry point itu udah jadi hal paling mudah ya. Entry itu selalu jadi paling mudah. Yang paling sulit itu adalah kita membaca apa yang terjadi di narasi higher time frame-nya. Oke, kalau udah terjadi, dia udah masuk higher time frame PDR, dia udah nge-sweep liquidity pools penting, dia udah terjadi perubahan struktur, sisanya apa? Ya udah tinggal cari PDR aja buat kita entry. Ya, strong PDR. Ya, bisa 2-3 PDR yang selaras. Jadi pertemuan antara 2-3 PDR yang bergabung jadi satu gitu ya. Apalagi kalau dia selaras dengan area optimal trade entry, itu akan sangat memberikan konfirmasi yang sangat valid. Ya udah sisanya kalau udah ada, kalau PDR-nya pun sudah ketemu ya, ya udah sisanya tinggal entry aja. Ya inilah. Ini salah satu checklist tambahan juga untuk memvalidasi area entry teman-teman ya. Jadi jangan hanya karena ngelihat perubahan struktur langsung panas, langsung mendidih pengen buru-buru enter. Tetap ya, jangan ngejar harga ya. Lebih baik kita menunggu di titik yang udah kita tahu bahwa itu adalah titik yang bagus, dan biarkan harga yang mendatangi kita, bukan kita yang mengejar harga. Oke? Nah, ini bisa ditambahin untuk checklistnya. Jadi pastikan ada 2-3 PDR yang overlap, PDR yang terbentuk di premium dan diskon. Jadi kalau mau nge-sell itu ada di area premium, dan kalau mau nge-buy ada di area diskon. Oke? Lalu ya ini sekali lagi PD Ray yang ada di atas atau di bawah minat open untuk memberikan validasi. Jadi ini PD Ray diskon apa premium nih? Udah bener-bener di premium atau diskon belum? Gimana cara ngecek ya? Ya cek dari minat open nih. Oke, simple ya. Jadi ini checklistnya. Semoga yang checklist kali ini juga bisa membantu. Kalau teman-teman mau screenshot, mau di print, mau ditempel di meja komputernya itu juga boleh ya. Jadi bisa membantu teman-teman nanti untuk menseleksi sehingga teman-teman betul-betul bisa disiplin mengikuti trading rules-nya. Jadi nggak keputusannya itu nggak impuls dari emosi, oke, tapi keputusan yang diambil ketika mau entry market itu udah betul-betul diambil dengan keputusan yang tenang ya, dan juga logis. Karena teman-teman udah punya checklist, ketika semuanya terchecklist dengan lengkap, teman-teman bisa entry di market. Dan ketika teman-teman disiplin melakukan itu udah pasti trade teman-teman akan lebih high probability ya. Pasti akan banyak sekali mengurangi loss trade yang tidak perlu ya. Loss trade itu udah pasti ada, tapi beda kan, cuma ada dua kan ya. Kalau teman-teman loss karena teman-teman berjudi, ya udah itu full salah teman-teman ya kan, karena nggak bisa menguasai emosi, terdorong oleh impuls ya, nggak bisa kendaliin diri, kena loss, ya wajar, itu konsekuensinya kan.
betul kan? Ya nggak ada bukan benar atau salah, tapi masalahnya konsekuensinya aja. Semua perbuatan, semua keputusan yang diambil pasti ada konsekuensinya. Tapi kalau teman-teman misalkan tetap mengalami loss trade, tapi loss trade itu ketika diambil sudah ngikutin semua trading rules dan masih tetap mengalami loss trade, it's still a good trade. Ya, jadi jangan menganggap loss trade itu sesuatu yang buruk kalau ya tanda kutip nih. Jadi ada kalaunya. Kalau teman-teman sudah ngikutin semua trading plan-nya. Itu bukan bad trade, it's still a good trade. Oke, dan kembangkan habit itu, disiplin dengan habit itu, cuma tinggal masalah waktu, satu hari, boom, teman-teman akan betul-betul jadi trader mandiri yang konsisten. Oke, lanjut kita masuk ke contoh. Oh, sorry, yang terakhir nih. Exit di goal yang realistis ya, teman-teman. Oke, jadi di premium diskon, internal eksternal ya, Asia atau London Session Low untuk area exitnya, atau PXL, PXA. Oke, ngerti ya, untuk exit ngerti ya, nanti kita sekalian ke contoh aja. Oke, contoh ini, New York Reversal. Misalnya di gold nih juga salah satu yang bagus ya. Ini pasti kan banyak yang, saya inget nih momen kejadian ini karena banyak yang tiba-tiba kaget. Ya adalah satu grup gitu ya. Satu grup saya join satu grup gitu ICT. Tiba-tiba begitu New York pada turun gitu ya. Mereka di grup itu heboh, lu kenapa nih? Wah lagi enak-enak kebaik kok tiba-tiba turun. Wah langsung heboh tuh grup gitu ya. Ya ini adalah profil dari New York Reversal gitu. Karena wajar banget sih sebenarnya kenapa dia turun ya. Ini udah jelas banget ya teman-teman yang udah ngikutin video saya dari awal juga udah pasti bisa langsung ngebaca nih, nggak perlu saya pakai lipstick juga harusnya udah ngerti ya. Karena ini sesi Asia ya, di accumulate. Kemudian kita lihat bahwa Londonnya itu betul-betul displace, ngebreak dengan strong si Asia high-nya. Dia mampu bertahan di atas Asianya. Jadi dia akumulasi di area apa? Di area apa? Di area premium ya. Dia ngebreak Asia dan dia bertahan di atas Asia di area premium ya. Jadi ini udah bagus nih. So, jadi kalau udah kondisi begini, ya walaupun London belum kejadian, tapi kalau udah ngelihat Londonnya, New Yorknya belum kejadian, tapi kalau udah ngelihat New York, Londonnya seperti ini, kita udah bisa expect, apalagi dia akumulate-nya di area premium dan juga ada di dalam higher time frame PDRA seperti ini, dan kita lihat bagaimana closing candle-nya itu sangat respect ya terhadap konsekuen encroachment si fair value gap 4-nya. Jadi nanti kalau saya udah ngeliat kondisi begini di New York nih bisa ada dua kondisi nih ya, bisa aja nanti begitu New York ya opening New York dia bisa langsung drop, displace ke bawah, reprice, lalu dia lanjut turun. Atau kondisi kedua ya kayak begini, New Yorknya nge-sweep lagi Asia, nge-sweep lagi London High, baru dia reverse. Nangkep ya, teman-teman, nangkep ya. Nangkep ya. Jadi ngelihat aja nih gini, tapi jangan dihafal ya. Ya sekali lagi jangan dihafal, oke? Dimengerti, oke? Dimengerti bukan dihafal. Perbedaannya besar loh antara menghafal dan mengerti, ya. Jadi dimengerti bukan dihafal, oke? Jadi kita lihat di sini New York nih, opening New York setengah 9. Apa yang terjadi tuh? Ada dua bullish candle, boom. Apa ini dua bullish candle ini? Ya Judah swing ini. Ini pembukaan New York betul-betul Judah swing ke atas. Ngapain? Ngambil liquidity orang-orang yang nge-sell di sini. Ya, orang-orang yang udah duluan nge-sell karena berpikir bahwa ini adalah double top. Oke, ngambil stop loss, kemudian dia display candle ke bawah, boom gitu ya. Ya ini kalau kita pakai time frame yang sama aja misalkan ya, nggak usah pakai time frame yang kecil. Kalau misal teman-teman masih bingung untuk pakai time frame Lyman, ya udah entry aja di time frame yang sama gitu kan. Kan nggak harus juga entry di time frame berbeda kalau misal masih bingung. Toh ini juga cukup clear karena kita lihat di sini adalah swing low terakhir yang ngedorong harga sweep London High di sini. Berarti kan ketika ini di break begini dengan display candle kan, ini kan market structure shift nih, ya. Dan si dua bearish candle ini menjadi bearish breaker. Oke, ini juga ada fair value gap. Jadi ada unicorn setup di sini. Oke, jadi cukup clear ya. Nah, ini kalau kita ke M5-nya untuk lebih spesifik lagi, mungkin kita bisa dapat recent reward yang lebih bagus gitu ya. Nah, ini saya udah kasih bocoran kan tadi kan ya. Jadi saya udah ceritain sedikit tentang narasi di time frame besarnya. Teman-teman please yang mau belajar ya, coba di pause videonya. Di pause videonya, dipelajari price action ini, kira-kira kalau teman-teman ada di kondisi begini, di dalam kondisi New York, teman-teman akan menemukan entry point-nya di mana, stop loss-nya taruh di mana, exit-nya di mana. Ayo, belajar ya. Oke, saya kasih kesempatan, teman-teman boleh pause videonya, pelajari price action-nya,
sebelum nanti saya pakai lipstick. Oke, silakan. Oke, anggap aja udah ya, gitu. Dan ini kan cukup cantik ya. Jadi walaupun kesannya, ini kan apa namanya, Londonnya naik terus ke atas gitu ya, nge-break si Asia gitu kan. Nah, tapi ternyata ya kita tahu bahwa ini adalah reversal gitu. Jadi New Yorknya itu dia nge-sweep lagi sekali lagi London high-nya, kemudian dia mulai displace ke bawah. Jadi kita bisa cari entry di sini. Dan ini kan buat teman-teman yang udah familiar, teman-teman tahu bahwa ini ICT Mentorship 2022 nih, kelihatan banget. Jadi saya anggap teman-teman tadi udah apa namanya, udah pause videonya, udah pelajarin price actionnya, udah bisa menemukan entry point, menaruh stop lossnya, menaruh exitnya, ya. Saya pakai lipstick. Ya, ini simple banget ya, ya kan? Simple banget ya. Kita lihat di sini ya, ini di break, ya, swing high ini di break, kemudian ini ada fair value gap, kita bisa entry di sini. Kenapa kita berani untuk entry di fair value gap sini? Karena satu, fair value gap ini terbentuk di dalam fair, terbentuk di dalam higher time frame PD Ray juga. Kalau misalnya teman-teman, aduh, bang, saya takut bang entry di sini. Ya, saya ngerti sih perasaan itu karena saya juga dulu begitu sih, ya. Jadi saya ngerti kalau teman-teman bilang begitu sih. Ya udah, kalau misalkan teman-teman misalkan takut entry di sini, tipe profil resikonya lebih moderat atau lebih konservatif. Ini kan begitu dia nge-break ke bawah gini kan kita lihat nih ya, si red candle ini, si candle merah ini, ya kan? Ini kan jadi bearish breaker nih, ya. Jadi ya udah, begitu dia displace ke bawah, ya. Ini dia nge-break ini, teman-teman, dia masuk lagi re-entry, reprice ke sini, ya, ya apa? Rebalance ke sini, ya teman-teman bisa nge-sell sini, ya. Nanti bisa exit di ya udah macam-macam, misalkan dari low sini ke high sini cari equilibriumnya, ya kan, bisa exit di situ. Atau kalau misalkan terlalu rendah, ya udah exit di Asia low sini. Dan which is kita tahu bahwa sebenarnya mungkin teman-teman nggak tahu, tapi maksudnya dalam price action ini dia betulan nge-sweep Asia low di sini ya. Tapi untuk exit ya teman-teman bisa bikin rules exit sendiri lah, misalkan mau 1:2, 1:1,5 ya. Siapa bilang sih 1:1,5 itu jelek? Enggak ya teman-teman ya. Kayak kemarin ada salah satu member Traktir Kopi yang kasih testimoni dan bikin saya cukup happy karena beliau itu sudah nge-backtest kemarin berapa data ya dia backtest ya? Kalau saya nggak salah 150 data, iya nggak sih kalau nggak salah 150 data backtest gitu, dan dia bilang win rate-nya bagus banget, win rate-nya tinggi banget, RR-nya 1:1,5 sampai 1:1,8. Apakah itu sesuatu yang jelek? Ya enggak lah. Ya, itu tetap sesuatu yang bagus karena pada at the end kan kita mau making money, kita mau grow our money, ya. Jadi 1:1,5, 1:1,8, atau misalkan 1:2 pun juga itu adalah sebuah metode yang udah bagus banget teman-teman ya. Jadi berpikir realistis. Makanya saya selalu berkali-kali bilang berpikirlah realistis ya. Karena kita tahu kita hidup di dunia sosial media ini di mana kita dibombardir dengan informasi-informasi di mana thumbnail atau konten-konten sosial media itu semuanya mungkin gambarnya gambar-gambar trading view yang SLS tipis tisu, tapi RR-nya segede-gede gajah gitu ya. Saya pernah tuh tahu-tahu ada yang Instagram saya, DM Instagram saya cuma langsung ngomong gini, jadi nggak ada babi bu, dia ngomong gini, bang, metode lu bisa bikin RR 1:10 nggak? Terus dikasih, habis dia ngomong gitu, di bawahnya dia kirim dong screenshot trading view 1:10. Ya kalau cuma trading view mah jangan kan 1:10, mau 1:30, 1:50 juga tinggal buat aja ya nggak? Gitu kan, jadi ya udahlah, nggak usah digubris yang begitu-begitu. Jadi udah nggak usah kemakan sama oknum-oknum yang pamer-pamer, flexing-flexing cuma pakai trading view, bikin-bikin gambar-gambar garis-garis terus di print screen gitu 1:10, 1:20, nggak usah lah ya. Be realistic teman-teman. We wanna make money ya. Kita mau making money di sini. Kita mau grow our money. 1:1 pun itu sudah money, sudah uang, sudah profit ya. Modal Anda bertambah 1%. Syukuri itu ya. Apalagi kalau dapat 1,5, 1:2 itu udah bagus. Oke. Jadi untuk exit ya, strategi exit maksudnya kalau teman-teman mau backtest, ya udah saya serahkan ke teman-teman ya, mau 1:2 kayak, mau 1:1,5 kayak, silakan. Yang nyamannya aja senyamannya. Yang penting disiplin mengikuti trading rules yang udah disepakati. Jangan bohong sama diri sendiri. Oke.
komit sama diri sendiri dengan trading rules yang udah dibuat sama diri sendiri. Oke. Nah, ini contoh nih, ini lebay, oke. Nah, ini contoh nih kalau misal mau sikat langsung di sini gitu ya, di Fair Value Gap sini, langsung exitnya di Asia Low ya dapat 4,6 R. Ya walaupun misalkan kejadian begini terjadi, saya pribadi juga pasti saya akan exit take partial dulu ya. Teman-teman udah tahu lah ya, apalagi member Tapir Kopi udah pada tahu lah. Biasa saya 1:1, 1:1 tergantung price actionnya. Kalau price actionnya cukup bagus, misalkan ada area sini mungkin akan cukup bagus untuk saya take partial dulu nih. Ini realistis untuk kita take partial kan. Jadi mungkin di sini saya akan take partial dulu, mungkin di sini juga area yang realistis untuk take partial, ya baru sisanya lot kecilin aja, lot kecil suka-suka, ya nggak usah dipikirin gitu ya, di sejauh-jauhnya ya terserah gitu. Karena kita mau making money, kita mau secure our money, oke? Jadi kalau yang mau sell di sini ya, exit di sini dapat 4,6 R. Bayangin aja, scalping 5 menit di London, trade lah ya, dapat 4,6 hanya dalam hitungan berapa nih? Mungkin 1 jam, 2 jam, 3 jam dapat 4,6% kan gokil ya. 4,6 R, sorry, bukan 4,6%. Atau kalau misalnya mau entry-nya di bearish breaker ini juga masih still good tuh. Kalau mau incernya di Asia Low ini juga masih dapat hampir 3 R. Dan tetap ya, kalau misalkan mau entry sini saya juga pasti exit di sini sebagai partialnya nih, ya. Baru sisanya ya terserah dia lah. Mau nyampe ke sini apa enggak ya bodo amat gitu ya. Dan ini pun masih bagus WRR, masih mau hampir ke 3 R. Oke, jadi sangat-sangat ideal dan sangat realistis. Oke, next. Nah, kalau yang tadi kan contoh sell-nya itu kan ketika dia reverse-nya itu New York-nya masuknya di higher time frame PD Ray. Nah, sekarang saya juga mau kasih contoh New York itu reverse-nya ketika dia nge-sweep sebuah PXL atau PXA. Oke, jadi sebuah liquidity pools yang penting. Dalam konteks ini adalah kita ngomong euro, ya memang euro kan teman-teman tahu lah order flow euro memang lagi bearish. Oke. Jadi ketika order flow euro lagi bearish, yang mau kita lihat itu adalah dia tidak mampu nge-break dengan displacement candle itu previous daily high-nya. Ya, karena kan seperti yang pernah saya bilang, ketika order flow bearish, maka IBDA akan terus-menerus mengejar previous daily low-nya sebagai drawn liquidity-nya. Jadi memang ketika dalam order flow bearish, lalu market atau algoritma itu nge-sweep previous daily high, justru itu sesuatu yang bagus ya teman-teman ya. Ya, nangkep ya maksudnya. Karena pasti RR-nya atau win rate itu bagus tuh kalau kejadian itu tuh favorit saya gitu. Asal ngerti ya, asal ngerti order flow-nya, asal ngerti daily profile-nya, kita tahu bahwa kenaikan ini itu bukan kenaikan reversal perubahan tren, tapi kita tahu bahwa kenaikan ini tuh karena kita tahu bahwa ada pihak seller yang sedang diuntungkan ya, dan algoritma mau mengambil stop loss para seller, baru kemudian dia melanjutkan penurunan lagi. Nangkep ya? Jadi beda antara ada perubahan tren dengan hanya mengambil liquidity ya. Jadi balik lagi nih sama percis kayak contoh gold, cuman bedanya kalau di euro dia reverse-nya itu adanya di external liquidity atau di PXL PXA. Oke, sama ya. Jadi percis. Oke. Lalu langsung aja nih. Nah, ini juga kalau kita mau seperti tadi gold juga teman saya lupa markingin aja gitu ya. Ini kita tandain aja nih low di sini, high di sini. Nah, ini equilibriumnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nanti mau entry ya area equilibrium ke bawah ini bisa jadi area yang realistis untuk kita bisa menentukan exit kita. Apalagi kita lihat nih ya di area diskonnya itu ada area inversion fair value gap. Ini kan nge-sweep nih, previous daily low-nya di sweep. Kemudian dia break ke atas, inversion fair value gap-nya di break. Ya, jadi ini harus hati-hati nih sama inversion fair value gap yang ada di area diskon ini satu ya. Terus juga kita harus hati-hati sama si bearish candle ini ya. Bearish candle ini yang di break ini juga harus hati-hati nih. Oke, dan bener ya dia agak sedikit naik di sini, dia naik dulu walaupun ujung-ujungnya tetap lanjut turun lagi gitu. Jadi tetap ini area realistis untuk kita exit sebelum nanti teman-teman mungkin bisa hold lebih panjang ke low di sini ya. Jadi kita pindah ke time frame kecil, kita mau ngelihat apa yang terjadi untuk menemukan entry, stop loss dan exit point kita. Nah ini ya, ini kalau di M5. Nah oke, sekali lagi sama kayak di gold tadi, coba teman-teman yang mau belajar, yang serius mau belajar, ya, yang bilang mau backtest ya udah nggak usah backtest dulu. Ini pakai di sini dulu nih, coba di pause videonya, dipelajari price actionnya. Ketika teman-teman menemukan price action seperti ini, kira-kira di manakah teman-teman akan entry
di manakah teman-teman akan menaruh stop loss, dan di manakah teman-teman menentukan area realistis untuk exit. Silakan ya, silakan di pause dan silakan dipelajari. Oke, silakan. Oke, udah ya, anggap aja udah lah gitu ya. Nah, jadi karena saya anggap udah, jadi saya pakai lipstick aja. Oke, langsung ya. Nah ini ya, ini very simple. Which is one of my favorite PD Ray. Saya suka sekali nih memodel begini. Kapan-kapan lah saya bikin videonya, Inversion Fair Value Gap atau Advanced Market Structure di ICT Mentorship 2002. Saya suka banget ya model gini. Oke, jadi kita lihat bahwa dia ke previous daily high dan dia tidak mampu untuk ke break atau bertahan di atas previous daily high-nya. Begitu dia naik ke previous daily high, dia langsung displace candle turun ke bawah ya. Jadi walaupun Asianya naik, Londonnya naik ya, Londonnya tetap ada di atas Asia, ngebreak dengan strong nih Asia nih, lihat nih. Ini high Asia nih, ya dia retest ke high Asia, dia naik lagi ke atas. Tapi kan kita lagi nggak bahas entry di London ya, kita bahasnya ke New York, oke? Nah jadi walaupun Londonnya terkesan ngebreak si Asia, tapi kita tahu nih tujuan draw liquidity-nya di sini nih. Dia mau ngambil liquidity di area previous daily high-nya karena pihak seller lagi sedang diuntungkan. Pasti di sini banyak liquidity dong. Udah logic banget itu. Ya. Ini begitu dia drop ke bawah, displace ke bawah, ya at least ini pasti jadi area favorit saya untuk entry nih. Kadang sometimes ketika di time frame kecil M5 M1, kadang saya market execution aja langsung. Jadi jarang pakai limit karena takut nggak kekejar. Karena kita tahu ya, volatilitas di New York tuh kenceng. Jadi kadang kalau kita nunggu harga reprice itu sering juga nggak kejemput gitu teman ya, balik lagi ke backtest teman-teman ya, jadi yang nyaman aja. Oke, dan di sini juga kita lihat ya, apa namanya, udah ngebreak atau misalnya teman-teman nggak dapet di sini nih misalnya kan, banyak yang bang nggak dapet bang, ya udah gitu berarti kan bisa balik lagi entry di breakers ini ya kan, si candle merah ini kan jadi breaker dan dia masuk tuh pas tuh. Cakep ya. Breaker tuh emang mantep banget unicorn setup nih. Oke. Dan di sini juga ada fair value gap. Jadi kalau misalnya teman-teman mau entry di sini nggak dapet, ya udah kan bisa di sini. Ya ada unicorn setup, ada bearish breaker, ada fair value gap, atau ya udah entry di fair value gap sini. Gitu. Jadi bisa dapet exit ya di New York, dan ini juga ini minute open, jadi kita betul-betul ngebuy-nya di area diskon, ngebuy-nya di area premium ya. Kok ngebuy sih, kita nge-sell di area, sorry, kita nge-sell di area premium ya. Jadi semuanya harmoni, semuanya sejalan, semuanya berjalan dengan sinergi yang bagus. Oke, jadi kita nge-sell di area premium juga ya. Jadi setelah sub liquidity di sebuah previous daily high, oke. Dan setelah dapat entry di sini ya kita bisa exit di 0,5 ke bawah ya. Intinya kita mau exit di diskon ya, dan area ini jadi area yang realistis untuk kita exit nih. Nah, di sini nih. Ya, jadi kalau kita exit di sini, ini Asian Session Low, jadi realistis sekali untuk exit di sini. Dan dia naik lagi ke atas, rebalance ini walaupun naik lanjut turun lagi, ya. Jadi di sini bisa jadi area exit kita. Ini kalau kita entry di sini misalnya, ini dapat 2, R, ini udah bagus kok ya. Dapat setup 2 R tuh oke lah. Apalagi ini bisa hampir, kalau saya bilang apakah ini tiap hari bang, ya enggak lah, enggak ada setup yang tiap hari muncul itu, ya enggak lah, tergantung dari price actionnya, kadang lagi bagus ya bagus, kadang lagi sideways, lagi jelek ya jelek gitu. Kita bukan kontrol market, jadi kita react aja, kita bereaksi aja, kita melihat apa yang ada di depan mata, jadi bukan hidup dalam ilusi, tapi kita lihat betul-betul secara realistis, objektif apa yang ada di depan mata, bagaimana chart berlangsung. Oke, ini hanya udah dapet dua R ya, harusnya udah lebih dari bagus ya, udah lebih dari cukup, karena mungkin satu minggu bisa 1-2 kali ya, 1 sampai 2 kali, 3 kali mah dapat lah teman-teman ya. Kalau mau dapet daily profile begini mah 1 minggu 2-3 setup mah harusnya dapet ya, per pair lagi itu kan ya. Jadi silakan yang suka dengan cocok dengan lifestyle-nya, dengan kesibukannya, dengan aktivitas sehari-hariannya, jangan lupa di backtest. Jadi jangan nonton video ini lalu darahnya mendidih ya, langsung besokannya saya nggak tahu teman-teman selesai nonton langsung New Yorknya disikat gitu. Jangan begitulah teman-teman ya. Please lah teman-teman, jangan begitulah ya. Ya stop lah kebiasaan begitu. Jadi kalau teman-teman merasa oh cocok nih sama saya nih, waktunya cocok ya, pokoknya cocok lah gitu ya. Di backtest dulu lah gitu ya. Di backtest dulu gitu loh. Beli di Shopee kan, saya juga dengar banyak anak-anak bilang beli di Shopee itu juga udah banyak trading view yang harganya murah-murah, belilah di sana gitu ya.
Ya terserah mau pakai replay button kayak mau pakai yang udah terjadi kayak terserah lah itu udah bebas aja. Backtest dulu, kalau hasil udah bagus, teman-teman udah ngesing dengan metodenya, barulah forward test. Forward test juga di demo dulu lah. Jangan langsung forward test di akun real gitu ya. Pakai alasan-alasan. Nah, kalau di demo mah nggak ada rasanya, Bang. Ya, emang kita trading mau nyari adrenalin atau mau nyari duit gitu kan? Nah, itu makanya perbedaannya. Karena terlalu banyak penjudi yang berkamuflase trader nih di Indonesia ini, ya, di negara Konoha ini. Kalau betul-betul mau making money, mau grow money, ya kita lakuin ini di demo account dulu, kita backtest dulu, lalu kita forward test di demo account 3-6 bulan, setelah kita betul-betul yakin eh, metodenya itu bekerja dengan sangat baik, ya. Jadi hasil forward testnya itu juga udah selaras mirip-mirip hasilnya dengan data backtest, silakan go ahead kalau mau nanti terjun di live account ya silakan. Tapi kan keputusan untuk eh, terjun di live account itu kan karena sudah didukung dengan data ya, dengan data statistik yang udah banyak. Jadi logis kalau kita ke live account. Tapi kalau belum ada data, cuma gara-gara nonton video YouTube 1 jam kurang, langsung praktek di live account mah apa bedanya sama penjudi? Ya pengen cepet instan aja gitu kan, nggak mau berproses, nggak mau ngejalanin prosesnya gitu ya. Jadi tolonglah jangan begitu teman-teman, itu juga jadi beban buat saya. Oke, tolong ya habis ini kalau merasa cocok ya modal dulu lah 100 ribu 200 ribu beli akun di Shopee, backtest dulu ya, habis backtest forward test di demo 3-6 bulan journaling, datanya bagus, baru masuk ke live account. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah ini kalau mau entry di breaker still good juga 2,3 karena kalau entry di breaker kita punya stop loss lebih kecil aja. Jadi tetap lebih bagus. Jadi gitu ya teman-teman untuk New York reversal. Oke, jadi sekian aja gitu video di kali ini. Oh sorry Sun, ternyata masih ada satu lagi. Sorry teman-teman, saya pikir udah habis. Oke, ini langsung cepet aja ya. Kayaknya harusnya teman-teman udah nangkep lah. Oke, jadi apa namanya eh, satu contoh terakhir kayaknya sih contoh terakhir. Kayaknya jadi Asianya ini Londonnya gitu ya, dan dia turun ke bawah, oke. Nah, mungkin ini agak sedikit menarik contoh yang ini. Kenapa? Karena kalau kita lihat sebenarnya apa yang terjadi gitu ya, karena ini nih ya, weekly fair value gap. Jadi selalu tanya di mana drawn liquidity-nya, di mana internal atau external liquidity, drawn liquidity akan dituju oleh market. Jadi bayangin aja sekarang gini, misalnya Asianya dia akumulasi di sini, London ini dia akumulasi di bawah, dia agak turun ke bawah. Ya, pertanyaannya kan sebenarnya mudah sekali nih pertanyaan ini dijawab. Pertanyaannya begini, ini sebenarnya harga ini drawn liquidity-nya di mana? Ya, udah pasti di sini dong. Ya, area imbalance ini akan menjadi sebuah magnet, ya, mempunyai daya magnet kuat yang menarik harga untuk turun ke sini. Karena kan fungsi, balik lagi nih, tujuan algoritma itu cuma dua, rebalance, imbalance, dan seeking liquidity. Jadi kalau ada imbalance di bawah sini, harganya ada di kisaran sini, imbalance-nya di sini, ya udah pasti dia akan rebalance dulu ke area sini dong, udah logis. Maka ini jadi drawn liquidity-nya. Ya, jadi kalau misalkan kita ngeliat kondisi begini, apalagi ini fair value gap-nya fair value gap weekly nggak main-main. Jadi kalaupun misalkan teman-teman tahu daily bias-nya bullish, ya at least teman-teman mau nge-buy setelah dia reject dulu dari higher time frame PDR ini. Ya, jadi New York-nya reverse ke atas, ini benar-benar ke atas. Tapi kenapa? Karena dia udah masuk ke higher time frame PDR yang menjadi draw liquidity ini. Juga dia ada di area mana? Ada di area diskon. Jadi everything align. Semua tuh harmoni, selaras. Oke, jadi kita pindah ke lower time frame ya. Ini yang kita lihat di sini Asia akumulasi, Londonnya drop lagi ya ke bawah, akumulasi lagi di bawah. Kita lihat dua-duanya bergerak dalam range yang kecil, makanya kita bisa expect New York akan bergerak dalam range yang lebar. Jadi New York opening, Judah swing ke bawah, masuk ke weekly fair value gap, kemudian dia mulai reject ke atas. Oke, nah di pause lagi ya, ini video terakhir nih kayaknya kayaknya saya nggak salah nih video terakhir, slide terakhir maksudnya. Coba di contoh ini di mana teman-teman bisa mendapatkan area entry yang bagus, di mana penempatan stop loss dan di mana area exit yang realistisnya. Silakan kalau mau pause di pause dulu videonya. Silakan. Oke, udah ya. Kalau udah saya pakai lipstick. Oke. Jadi mungkin ada yang bilang, "Bang, di sini kan bisa, Bang." Ya bisa sih.
ya kenapa enggak gitu. Balik lagi, dia udah reject juga dari higher time frame PDRay, dia udah ngambil liquidity di semua area sini. Jadi sebenarnya emang udah nggak logis kalau dia mau turun lagi ke bawah. Cuman buat teman-teman yang mungkin nggak seagresif itu untuk entry, kayaknya kalau entry di sini agak serem ya. Ya, teman-teman bisa pakai ini di breaker sini aja ya. Swing high sini aja nih. Si bullish breaker ini bisa dipakai untuk eh, area entry dan masih bagus kok untuk recent rewardnya juga. Ini recent rewardnya hampir 3R tuh ya. Kita bisa entry di sini, dia langsung naik kenceng ke New York High diambil, lalu London High. Dan ini dapetnya 2,8R, jadi bagus banget. Oke, jadi gitu cara trading untuk intraday, teman-teman ya. Jadi sebenarnya begitu udah dikuasai, ya semua hal begitu udah dikuasai jadi mudah ya. Karena kita kan bisa karena biasa, ya. Yang penting adalah perbanyak jam terbang, perbanyak data backtest, perbanyak forward test dan journaling. Tinggal tunggu masalah waktu, teman-teman pasti akan nyampe ke titik itu. Dimana teman-teman udah jadi trader mandiri yang profit konsisten. Oke, thank you ya teman-teman yang udah nonton videonya. Oke, jadi sekali lagi buat reminder aja, jangan lupa nanti hari Sabtu ini, tanggal 7 September, jam setengah 8 malam, kita ketemu di live Zoom. Kalau mau ngobrol-ngobrol langsung sama saya, mau Q&A, silakan ya. Kita secara spesifik, kita ngomongin tentang gold, ya kan? Jadi, pair favoritnya negara Konoha ini. Jadi jangan lewatkan live Zoom kita di tanggal 7 September ini. Itu aja. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton, yang udah support, yang udah mendoakan hal-hal baik buat saya dan keluarga. Thank you semuanya. Saya juga berdoa hal terbaik dari semesta ini boleh menyertai kalian semua. Semoga akhir tahun ini penuh berkat ya, penuh rezeki yang lebih lagi. Nanti 2025 semakin lancar rezekinya, semakin berlimpah lagi hidupnya ya, teman-teman. Jadi nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau teman-teman punya tema tertentu, nanti mungkin bisa kasih tahu aja di kolom komentar. Kalau saya kepikiran tinggal ada satu lagi janji saya yang belum terpenuhi ya, dari dulu mau dibahas, nggak kesampaian. Rasanya kayaknya nanti eh, mendekati akhir tahun atau awal tahun kita bahas tentang quarterly theory punya day. Gimana? Setuju nggak? Kalau setuju, kolom di bawah. Yang banyak quarterly theory day. Oke? Gitu aja teman-teman. Thank you yang udah nonton. Kita ketemu lagi nanti di live Zone Takdir Kopi Sabtu ini. Sukses selalu ya. Semakin sukses, semakin mandiri, semakin profitable. Thank you semuanya. Happy cuan dan bye-bye.